Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersama saya, Hardiati Sanusi, guru mata pelajaran biologi pada pembelajaran Guru Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, akan membersamai anak-anakku sekalian selama 45 menit ke depan. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Smart School. Jadilah generasi Smart School, generasi berkarakter, cerdaski. Dan untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk pada materi gametogenesis. Materi gametogenesis ini adalah materi yang merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin yang dibawakan oleh GSS yang lain, yaitu reproduksi sel. Apa yang akan kita pelajari pada gametogenesis ini? Nah, anak-anakku semua, pada materi gametogenesis ada 4 materi pokok yang akan kita tuntaskan. Yang pertama itu adalah spermatogenesis, yang kedua adalah oogenesis, dan yang ketiga adalah mikrosporogenesis, dan yang keempat adalah megasporogenesis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan peristiwa gametogenesis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa spermatogenesis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peristiwa oogenesis. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan peristiwa mikrosporogenesis. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan peristiwa megasporogenesis. Mudah-mudahan kelima tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada kesempatan kita pada hari ini dapat kita capai setelah melalui pembelajaran kita selama 45 menit ke depan. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara tentang gametogenesis, ini adalah kita berbicara tentang peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi pada organisme jantan dan betina. Dan tentunya gametogenesis ini mempunyai fungsi, yaitu menghasilkan sel sperma dengan sel ovum. Pada tahapan gametogenesis ini kita akan bagi ke dalam 2 tahapan yang paling utama. Yang pertama itu adalah gametogenesis pada hewan atau manusia. Gametogenesis pada hewan dan manusia itu pada jantan itu kita kenal dengan istilah proses spermatogenesis. Sedangkan pada wanita atau pada betina itu kita kenal dengan peristiwa oogenesis. Sedangkan gametogenesis pada tumbuhan itu kita kenal mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Inilah yang akan kita ulas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, berbicara tentang gametogenesis, tentunya dalam prosesnya itu dia memiliki tahapan atau fase-fase dalam proses
perjalanan gametogenesis ini. Yang pertama adalah tahap perbanyakan. Seperti yang anak-anakku sekalian dapatkan pada materi reproduksi sel, itu adalah pada tahap gametogenesis terjadi perbanyakan sel. Dari satu sel itu akan membelah menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Ketika sel tersebut telah melakukan perbanyakan, dari satu sel itu akan membentuk sel yang banyak, itu dia akan melalui suatu proses bagaimana sel itu dari sel yang ukurannya kecil itu dia akan melalui suatu proses pertumbuhan sehingga mampu untuk dan siap untuk melakukan proses selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap pematangan sel. Sel yang telah tumbuh dan telah diberikan nutrisi itu dia akan siap atau siap dalam arti bahwa sel tersebut sudah matang dan siap melakukan tahapan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan bentuk. Ketika sel itu sudah matang, maka dia akan melewati tahapan atau fase-fase yang memungkinkan terjadinya perubahan bentuk pada sel tersebut. Inilah keempat tahap yang akan terjadi pada proses gametogenesis sebentar. Nah, kita berbicara tentang spermatogenesis. Ini istilah yang tidak asing lagi bagi kalian. Dari kata sperma dengan genesis itu tentunya adalah bagaimana proses terbentuknya suatu sperma. Nah, ini kita bisa melihat spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan sperma atau sel kelamin jantan. Di mana tempat terjadinya spermatogenesis itu terjadi pada organ reproduksi laki-laki, yaitu pada testis dan lebih tepatnya pada tubulus seminiferus. Dan yang harus kalian pahami bersama bahwa di dalam tubulus seminiferus itu terdapat sel primordial adalah sel induk. Apa peranan dari sel primordial itu? Kita akan lihat seperti apa dalam proses spermatogenesis. Nah, kalau kita berbicara tentang pembentukan sperma, meskipun dalam kehidupan sehari-hari, biasa atau kadang kita melihat suatu cairan, itu sebenarnya bukan sperma langsung, tapi itu adalah cairan air mani yang terdiri dari berjuta-juta sperma. Namun kalau kita mau melihat struktur dari sperma itu, dengan menggunakan mikroskop, ini anak-anakku bisa melihat dari gambar yang saya tampilkan di hadapan anak-anakku sekalian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa struktur tubuh daripada sperma itu seperti apa yang anak-anakku sekalian saksikan di hadapan kalian. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang menyusun daripada sperma itu, pada dasarnya struktur tubuh dari sperma itu terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dengan bagian ekor. Namun pada gambar ini saya sajikan bagaimana struktur tubuh dari sperma itu secara komplit. Yang pertama kita lihat itu adalah bagian kepala. Nah, pada bagian kepala ini terdapat nukleus yang berisi materi genetik berupa DNA. Kemudian yang kedua itu adalah akrosom, di mana bentuknya ini mirip topi pada bagian ujung kepala daripada sperma ini. Nah, pada bagian akrosom ini terdapat enzim hyaluronidase di situ yang akan nanti memecahkan dari enzim hyaluronat yang terdapat pada sel telur sehingga memudahkan untuk sperma menembus kulit dari sel ovum tersebut. Kemudian yang kedua adalah leher. Leher ini merupakan bagian antara kepala dengan bagian tengah. Kemudian yang ketiga adalah bagian tengah. Bagian tengah pada sperma ini berbentuk spiral di mana di dalamnya terdapat mitokondria sehingga dalam hal ini sperma akan mendapatkan pasokan energi untuk dapat segera mencapai sel telur atau ovum.
Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah membran plasma. Apa fungsi daripada membran plasma pada tubuh dari sperma ini? Nah, membran plasma ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian daripada sperma itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bagian ekor. Bagian ekor di sini ini akan menjadi sumber energi yang besar sehingga akan membantu pergerakan sperma untuk mencapai sel ovum. Itulah bagian-bagian dari struktur tubuh dari sperma itu. Nah, selanjutnya pada proses spermatogenesis tentunya dia tidak akan berjalan secara biasa saja, tapi ini akan didukung oleh beberapa hormon dalam prosesnya. Nah, hormon yang pertama yang membantu dalam proses spermatogenesis ini, yang pertama itu adalah hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Apa fungsinya hormon FSH dalam spermatogenesis? Ini berfungsi merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein atau ABP untuk memacu spermatogonium dalam proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua adalah hormon LH, luteinizing hormone. Apa fungsi dari hormon LH dalam proses spermatogenesis ini? Di sini bahwa hormon LH ini akan merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron. Kemudian yang ketiga adalah hormon testosteron. Ini berfungsi untuk merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio. Kemudian yang keempat adalah hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini dalam proses spermatogenesis itu akan merangsang kelenjar hipofisis bagian depan atau bagian anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Inilah hormon yang berperan dalam mendukung proses spermatogenesis. Meskipun masih ada beberapa hormon yang lain yang mendukung dari proses spermatogenesis ini. Nah, yang harus kalian pahami bahwa pada fase pembentukan sperma ini kita bagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan spermatositogenesis. Nah, pada tahapan spermatositogenesis ini, spermatogonia akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatogonia identik. Kemudian fase yang kedua itu kita kenal dengan istilah spermatidogenesis. Apa yang terjadi pada tahapan atau fase spermatidogenesis ini? Itu terjadi pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatod. Kemudian yang ketiga adalah spermiogenesis. Nah, proses apa yang terjadi pada tahapan yang ketiga ini? Pada tahapan spermiogenesis ini, spermatid menjadi spermatozoa matang. Kemudian fase yang terakhir itu adalah fase spermiasis. Apa yang terjadi pada fase spermiasis? Pada fase ini terjadi migrasi spermatozoa non-motil ke epididymis. Inilah nanti yang akan kita bahas secara runut bagaimana proses terjadinya spermatogenesis atau terjadinya pembentukan sperma. Nah, seperti di awal tadi saya katakan bahwa proses pembentukan sperma itu terjadi pada tubulus seminiferus. Nah, secara garis besarnya anak-anakku bisa melihat bahwa ini adalah tampilan dari tubulus seminiferus. Ini seperti berbentuk tabung, kemudian bagaimana proses terjadinya pembentukan sperma. Dari skema di hadapan anak-anakku sekalian, ini kita bisa melihat bahwa tahapan dari spermatogenesis ini kita mulai atau diawali oleh induk sperma yaitu spermatogonium dalam kondisi diploid atau 2N.
Kemudian spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis. Nah, ketika spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, ini akan menghasilkan spermatosit sekunder yang diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama. Pada saat terjadi pembelahan meiosis pertama ini, spermatosit primer akan berubah atau membentuk spermatosit sekunder yang haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Pembelahan meiosis kedua ini akan menghasilkan spermatid yang haploid. Nah, proses pendewasaan di sini spermatid ini akan terjadi pada bagian epididymis, sehingga setelah melalui proses pendewasaan di bagian epididymis ini akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Di sini kita bisa melihat 4 spermatozoa yang fungsional, sehingga pada proses spermatogenesis ini, satu spermatosit primer ini akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Nah, itulah tadi yang terjadi pada proses spermatogenesis. Bagaimana halnya dengan proses oogenesis? Apakah sama atau berbeda? Perlu saya jelaskan di sini bahwa perbedaan yang mendasar pada proses spermatogenesis dengan oogenesis itu adalah dari proses pembuatannya itu pada proses spermatogenesis itu dimulai pada saat masa puberitas. Disitulah akan dibentuk sperma. Nah, bagaimana dengan proses oogenesis? Nah, proses oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau sel ovum dan terjadi di ovarium. Anak-anakku bisa melihat kalau misalkan ini gambar diperbesar, maka tampilan dari ovarium ini seperti ini. Di sinilah terdapat sel telur. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada proses oogenesis? Nah, sebelum kita masuk ke tahapan oogenesis, kita akan melihat ciri-ciri dari oogenesis. Yang pertama adalah menghasilkan satu sel yang fungsional. Kalau tadi pada spermatogenesis itu adalah menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional. Kemudian yang kedua, meiosis atau pembelahan reduksi terjadi secara asimetris. Kemudian ciri yang ketiga adalah proses pembentukan terjadi hanya sekali dalam sebulan. Kemudian ciri-ciri yang keempat itu adalah ukuran dari sel ovum itu lebih besar dari sel sperma. Ini yang menjadi ciri-ciri daripada tahapan oogenesis. Nah, sekarang sama halnya dengan spermatogenesis tadi, begitu pula dengan tahapan oogenesis itu akan didukung oleh beberapa hormon dalam proses pembentukannya. Nah, yang pertama ini kita bisa melihat itu adalah hormon luteinizing hormone atau LH. Fungsinya adalah merangsang korpus luteum agar menghasilkan hormon progesteron serta merangsang terjadinya ovulasi. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Itu adalah merangsang untuk pembentukan korpus luteum pada ovarium. Dan yang ketiga adalah hormon estrogen. Di sini hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan folikel telur di dalam rahim. Kemudian yang keempat adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Di sini berfungsi dalam merangsang ovulasi serta memicu folikel agar membentuk estrogen serta memacu perkembangan folikel. Inilah hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Bagaimana tahapan yang terjadi pada proses pembentukan sel telur? Nah, ini kita bisa melihat anak-anakku sekalian tahapan atau skema dari pembentukan sel telur. Tadi saya katakan bahwa ada perbedaan yang terjadi pada proses pembentukan sperma dengan pembentukan ovum. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat skema dari pembentukan
sel telur. Pada dasarnya, pembentukan sel telur itu terbagi atas dua bagian atau fase utama. Nah, pada tahapan oogenesis, sebenarnya bahwa pembentukan ovum itu dimulai ketika wanita masih berada di dalam kandungan. Dalam hal ini masih berbentuk janin. Ya, masih berbentuk janin sehingga pembentukan sel telur itu dimulai dari induk sel telur yaitu oogonium dalam kondisi diploid atau 2N. Kemudian oogonium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis dan akan membentuk oosit primer yang diploid. Nah, proses pembentukan sel telur akan berhenti sejenak di sini. Jadi proses pembentukan sel telur ini masih dalam kandungan. Artinya masih dalam berbentuk janin. Sehingga sampai di pembentukan oosit primer, maka ini akan berhenti sejenak sampai dia akan lahir, kemudian sampai masa kanak-kanak, dan akan dilanjutkan ketika wanita tersebut mengalami menstruasi pertama. Nah, pada saat mengalami menstruasi pertama, inilah oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama dan akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Dan badan polar pertama ini akan membelah menghasilkan dua badan polar. Oosit sekunder sendiri dalam keadaan haploid. Setelah itu, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Nah, pada pembelahan meiosis kedua, oosit sekunder akan membentuk ootit dan akan menghasilkan satu badan polar. Nah, yang ini yang harus kalian pahami bersama bahwa badan polar yang terdiri dari 3 ini kita bisa melihat bahwa ukurannya lebih kecil dan tidak mampu untuk melakukan atau ikut dalam proses selanjutnya. Sehingga ketiga badan polar ini akan mengalami proses yang namanya proses degenerasi. Badan polar ini akan hancur atau mati. Sehingga pada proses oogenesis ini, ootit akan membentuk satu ovum yang fungsional yang haploid. Sehingga di sini pada proses oogenesis, oosit primer ini akan mengalami proses menghasilkan satu ovum fungsional yang haploid. Nah, ini kita bisa melihat apa yang membedakan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Yang pertama itu kita lihat dari proses pembentukan sperma. Kemudian kalau oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau sel ovum. Kemudian perbedaan yang kedua adalah spermatogenesis itu terjadi di dalam testis, lebih tepatnya pada tubulus seminiferus. Kemudian tahapan oogenesis itu terjadi di dalam indung telur atau ovarium. Kemudian yang ketiga adalah proses spermatogenesis berlangsung dari masa puberitas hingga akhir usia. Artinya akan berlangsung secara terus-menerus selama kehidupannya. Kemudian oogenesis ini dimulai ketika wanita masih dalam bentuk janin di dalam kandungan ibunya. Dan akan berhenti sejenak, istirahat sejenak saat bayi dan masa kanak-kanak. Dan nanti oogenesis itu akan dimulai kembali setelah wanita tersebut mengalami masa puberitas atau dalam hal ini mengalami menstruasi pertama. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada spermatogenesis itu masa pertumbuhannya pendek. Sementara pada proses oogenesis itu masa pertumbuhannya panjang. Inilah yang menjadi perbedaan dari proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, anak-anakku sekalian, sudah ada 2 tahapan yang kita pahami bersama, yaitu proses spermatogenesis dengan proses oogenesis.
Nah, sekarang kita akan masuk pada gametogenesis pada tumbuhan. Di awal pembelajaran, saya sudah menyinggung bahwa gametogenesis pada tumbuhan itu terjadi dalam dua proses, yaitu mikrosporogenesis dengan megasporogenesis. Nah, di hadapan anak-anakku sekalian, ini kita bisa melihat bahwa gametogenesis pada tumbuhan ini kita bisa melihat bahwa terjadinya pada bagian bunga. Dan disinilah kita akan melihat bagian bunga apa yang akan menjadi faktor yang berfungsi dalam gametogenesis pada tumbuhan. Nah, pada dasarnya gametogenesis pada tumbuhan itu terbagi atau terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama itu adalah mikrosporogenesis, kemudian yang kedua adalah megasporogenesis. Apa yang membedakan antara mikrosporogenesis dengan megasporogenesis? Nah, kita masuk pada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan, di mana proses terjadinya pembentukan gamet jantan ini kita bisa melihat pada bagian bunga yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Bahwa pembentukan gamet jantan itu terjadi di kepala sari. Dan di kepala sari itu terdapat kantong serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Kalau kita mau melihat secara perbesaran dari butir serbuk sari ini kita bisa melihat dari gambar yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Secara detail, secara langsung ini kita bisa melihat bahwa seperti inilah kantong sari yang terdapat pada bunga pada tumbuhan. Nah, pada bunga ini kita bisa melihat bahwa pada bagian bunga alat untuk menghasilkan gamet jantan itu adalah benang sari. Sedangkan benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Secara lebih jelas ini kita bisa melihat berdasarkan gambar yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Di bagian kepala sari itu terdapat mikrosporosit. Nah, bagaimana tahapan yang terjadi pada proses mikrosporogenesis? Proses yang terjadi pada pembentukan mikrosporogenesis ini adalah diawali oleh sel induk serbuk sari. Sel induk serbuk sari itu adalah mikrosporosit, kemudian ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama yang menghasilkan dua sel yang saling berdempetan. Kemudian kedua sel ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 sel yang saling berdempetan dan menjadi satu yang disebut dengan mikrospora tetrat. Nah, mikrospora tetrat ini yang terbentuk ini akan mengalami pembelahan inti yang kita kenal dengan istilah karyokinesis. Nah, pada proses karyokinesis ini akan menghasilkan dua inti. Dua inti yaitu adalah satu inti generatif, kemudian yang kedua adalah inti vegetatif. Nah, kalau kita melihat dari skema ini adalah inti generatif dan ini adalah inti vegetatif atau saluran serbuk sari. Nah, yang harus kalian pahami pada proses mikrosporogenesis ini, inti vegetatif tidak akan membelah. Sementara yang akan membelah itu adalah inti generatif. Inti generatif ini akan membelah, membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sehingga pada tahapan mikrosporogenesis ini menghasilkan 3 inti sel. Yaitu 1 inti vegetatif, kemudian 2 inti generatif yang terdiri dari inti generatif 1 dan inti generatif 2.
Itu yang dihasilkan pada tahapan mikrosporogenesis. Nah, kalau kita melihat seperti apa serbuk sari yang siap atau matang, ini bisa kita melihat dari gambar yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Kalau kita belah ini akan berbentuk seperti ini. Dan bagaimana dari morfologi dari serbuk sari yang siap atau matang, ini kita bisa lihat dari gambar yang ada di hadapan anak-anakku semua. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses megasporogenesis. Apa yang terjadi pada proses megasporogenesis? Anak-anakku sekalian, ini kita akan lihat. Nah, megasporogenesis itu merupakan pembentukan gamet betina dan berlangsung di dalam ovarium. Berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Nah, gambar di sini kita bisa melihat bakal buah berada di sini. Jadi terbentuknya gamet betina itu terdapat atau terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium itu terdapat ovulum atau bakal biji. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada saat berlangsungnya proses megasporogenesis? Di dalam bakal biji itu mengandung sel induk megaspora. Nah, ini merupakan skema dari proses megasporogenesis. Ini adalah bagan yang akan saya bagi dua dalam proses penjelasannya. Nah, ini kita melihat diawali oleh megasporosit. Diawali oleh megasporosit, ini merupakan sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium. Dan ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan akan menghasilkan dua sel yang haploid. Ini adalah dua sel yang haploid yang berada sejajar. Kemudian kedua sel haploid tersebut itu akan mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga akan menghasilkan 4 megaspora. Ini berada sejajar, 4 megaspora. Nah, pada saat pembentukan 4 megaspora ini 3 diantaranya ini dia akan mengalami degenerasi atau akan mengalami kematian. Ini akan hancur. Sehingga yang akan melalui proses selanjutnya adalah 1 megaspora. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau akan mati. Nah, 1 inilah yang akan mengalami pembelahan selanjutnya. Nah, megaspora yang masih hidup ini akan mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis. Nah, ini kita bisa melihat, ini akan menghasilkan karyokinesis, ini akan menghasilkan, akan melalui pembelahan dan akan menghasilkan 2 sel. Selanjutnya akan mengalami karyokinesis kedua. Akan menghasilkan 4 sel. Dan selanjutnya akan mengalami karyokinesis yang ketiga. Kemudian di sini kita bisa melihat setelah mengalami pembelahan atau pembelahan inti atau karyokinesis, ini kita melihat 8 sel yang terbentuk. 8 sel yang terbentuk ini ketika posisinya sejajar seperti ini adalah kandung lembaga yang masih muda. Nah, ketika dia sudah matang, maka ke-8 inti tersebut ini akan 2 kandung lembaga sekunder, kemudian 3 antipoda, kemudian 1 ovum atau sel telur, kemudian 2 sel sinergit. Inilah yang dihasilkan pada proses megasporogenesis. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa proses megasporogenesis itu bagaimana terjadinya. Ini kita bisa melihat pada bakal buah. Nah, tahapan di sini ini kita bisa menyaksikan bahwa pada tahapan ini
inti vegetatif ini tidak akan terjadi pembelahan. Tapi inti vegetatif ini akan menjadi penunjuk jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 akan berjalan dan akan membuahi sel telur dan akan membentuk sigot. Nah, sementara inti generatif 2 ini akan masuk ke sini dan tentunya yang menjadi pengawalnya penunjuk jalannya ini adalah inti vegetatif. Dan ini akan berjumpa dengan inti kandung lembaga sekunder dan akan membentuk endosperm atau endosperma. Inti generatif 1 akan membuahi sel telur dan akan terbentuk sigot. Sementara inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan itu akan membentuk endosperm. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, di sini saya bisa memberikan kesimpulan yang pertama bahwa spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa yang terjadi di testis jantan, yaitu lebih tepatnya pada tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua, oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada wanita atau betina dan terjadi di ovarium. Dan yang ketiga, spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer. Sedangkan pada oogenesis itu menghasilkan ovum tunggal yang fungsional dari 3 badan polar oosit primer yang mengalami degenerasi. Kemudian yang keempat adalah mikrosporogenesis menghasilkan sel anak haploid yang semuanya menjadi sel kelamin jantan atau serbuk sari. Dan yang kelima adalah megasporogenesis menghasilkan 4 sel megaspora haploid, namun hanya 1 yang bertahan hidup, sedangkan 3 lainnya mati. Itulah yang menjadi kesempatan kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang saya sajikan, ini bisa saya tampilkan itu beberapa contoh soal. Dan mari kita membahas dan mencari jawaban dari soal yang saya tampilkan. Nah, pada soal pertama, pada proses spermatogenesis, pengurangan jumlah kromosom terjadi saat. Jadi inti dari pertanyaan nomor 1 adalah pengurangan jumlah kromosom. Berarti dalam keadaan diploid atau 2N ini akan terjadi pengurangan menjadi haploid atau N. Nah, pada tahapan mana tadi pada proses spermatogenesis terjadi ini? Nah, mulai dari spermatogonium, kemudian mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer. Kemudian setelah itu akan mengalami proses pembelahan, membentuk spermatosit sekunder. Nah, pada tahapan mana terjadi pengurangan jumlah kromosom? Pada tahapan pembelahan mitosis itu dia dapat mempertahankan jumlah kromosomnya. Tapi ketika memasuki atau mengalami pembelahan meiosis 1, itu terjadi pengurangan jumlah kromosom. Berarti jawaban di sini yang benar adalah B. Nah, kemudian soal yang kedua. Spermatogenesis pada hewan jantan berlangsung dalam tahapan seperti di bawah ini. Yang pertama, berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Kemudian yang kedua, epitel germinal seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatogonium. Kemudian yang ketiga, membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Dan yang keempat, mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Yang kelima, membelah secara meiosis menjadi spermatid. Nah, ini bisa kita melihat bahwa, kalau kita melihat secara runut proses yang terjadi pada spermatogenesis. Yang terakhir itu adalah terjadinya pembentukan spermatozoa. Ini yang terakhir, spermatozoa. Berarti pada bagian terakhir itu adalah nomor 4. Semua benar. Kemudian,
Yang pertama, ini kita bisa lihat induk dari sperma itu adalah spermatogonium. Berarti 2. Berarti ini kita bisa lihat antara ini dengan ini. A, B, kemudian E salah. Kemudian setelah itu membentuk spermatogonium, setelah itu spermatogonium akan melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Berarti 2, 1. Berarti jawaban yang benar itu adalah D. 2, 1, 3, 5, 4. Berarti jawaban yang benar itu adalah delta. Nah, ini kita bisa melihat dari beberapa soal lagi. Nah, ini soal pernyataan. Nah, jawab A jika pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Jawab B jika pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Dan jawab C jika pernyataan benar dan alasan benar. Dan jawab D jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan jawab E jika keduanya salah. Di hadapan anak-anakku sekalian, ini kita bisa melihat pernyataannya seperti apa. Pernyataannya adalah gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid. Apakah pada gametogenesis itu adalah pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid? Nah, intinya di sini kata kuncinya adalah kromosom diploid. Pada gametogenesis, hasil akhir daripada proses yang terjadi itu adalah dihasilkan kromosom N atau haploid. Berarti pernyataan ini salah. Pernyataan salah. Nah, kita lihat. Selanjutnya alasannya. Dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis di dalam testis dan di dalam ovarium. Apakah pernyataan ini benar? Apakah terjadi pembelahan meosisnya di dalam testis dan ovarium di sel kelamin ya? Berarti ini adalah benar. Pernyataan salah, alasan benar, berarti jawabannya adalah delta. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita membahas beberapa soal pada pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, pembelajaran kita tentang gametogenesis pada hari ini dapat menambah wawasan kita, dapat membuat kita cerdas untuk lebih memahami tentang proses spermatogenesis, kemudian oogenesis, mikrosporogenesis, dan megasporogenesis. Marilah kita menjadi generasi yang cerdas, generasi smart school, generasi berkarakter, cerdas ki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.